Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kita pada UAS, mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Di dalam tugas itu kan saya sudah upload di Uline saya sudah upload untuk kalian membuat project penyuluhan kesehatan. Kalau dari nama mata kuliahnya kan udah jelas. Mata kuliahnya kan pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan salah satunya penyuluhan kesehatan. Jadi outputnya kita harusnya seperti itu, penyuluhan kesehatan. Jadi kalian akan mencari komunitas yang kalian dapat jangkau. Komunitas yang dapat kalian jangkau maksudnya adalah, mmm, organisasi mungkin, atau mungkin kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat, yang pasti ada komunitas. Ada, bukan cuma satu kepala lah, maksudnya komunitas kan ada beberapa orang. Jadi jangan cuma satu orang, 2 orang, atau 3 orang, saya tidak tahu komunitas itu standarnya berapa orang sih, tapi kalau bisa banyak ya, kalau bisa banyak, jangan cuma satu 2 orang, itu, tidak disebut komunitas, kalau 2 orang couple lah disebutnya, satu orang, waduh disebut individu, itu penyuluhan penyuluhan kesehatan, individu kan, kan penyuluhan kesehatan ada begitu kan, ada individu, ada kelompok, ada masyarakat. Jadi kalau bisa yang komunitas untuk masyarakat, ada berapa orang yang terdiri di sana. Kalian bisa dapat mungkin misalnya contoh di organisasi keagamaan, ibadah pemuda, ibadah remaja, itu kalian bisa masuk malam minggu atau misalnya anak SD. Bisalah adik-adik, Kakak mau buat penyuluhan sebentar mengenai apa bla bla bla, atau teman-teman, pemuda atau remaja di sini, bisa nggak kalian hari ini jam ini orang bakumpul, saya mau buat penyuluhan. Tapi tolonglah buatlah dengan rapi-rapi nih, jangan berantakan bla 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 dari tempat duduk dan lain-lain, buatlah rapi-rapi. Nah, topiknya terserah kalian pilih, tapi kalau bisa, semuanya terserah, tapi kalau bisa mengenai vaksin COVID-19. Kalian buat PowerPoint-nya dulu toh, buat PowerPoint-nya mengenai pengertian vaksin, manfaat vaksin, cara kerja vaksin, baru kalian kasih tahu ke mereka. Vaksin COVID-19 seperti ini, bla 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 bla. Penyuluhan. Tentunya kita pakai harus ada teknik komunikasi, ada metode, ada alat bantu. Bagus kalau ada alat bantu. Alat bantu misalnya mikrofon, wireless begitu. Kalau dapat pinjam LCD lebih bagus. Bikin bagus-bagus. Jadi ini kan penilaian dari yang saya lihat, yang paling bagus lah pasti lah, nilainya bagus. Kalau asal-asalan, ya nilainya ya sesuai lah dengan usaha Anda. Tergantung usaha nilai Anda itu tergantung dari usaha Anda. Oh, maaf. Kalau bisa topiknya itu ya, mengenai vaksinasi COVID-19, ya mau di komunitas apa mana aja, kom ibu, kom bapak, yang kalian bisa dapat jangkau, bisa juga. Kalau misalnya organisasi di kampus, misalnya contoh badan taskir untuk muslim dan lain-lain, atau pengajian manalah kalian bisa masuk untuk komunitas itu, janjian waktu, "Pak, Bu, bisa ndak saya besok jam 4 penyuluhan sama Bapak Ibu?" Nah, whatever, bagaimana kalian bisa menjangkau mereka? Tentunya ada komunikasi, minta bantu, mungkin dari pimpinan advokasi kalau misalnya orang belajar toh, mungkin dari pimpinan organisasi ini, orang lobby dulu pada orang. Bagaimana supaya orang boleh mau-backing penyuluhan pada orang, oke? Yang pertama, oh ini bentuk laporannya. Kalian kasih judul yang di atas. Judul penyuluhan misalnya vaksinasi COVID-19. Manfaat COVID-19 ya, bagaimanalah kalian mau racik kata-katanya. Yang pasti di atas ini judul. Terus latar belakang. Nah, latar belakang ini mungkin yang masih asing buat kalian. Saya kasih contoh latar belakang ya. Ini ada mahasiswa saya ini punya penelitian ya, dia mau bentuk latar belakang. Jadi latar belakang sini kalian menguraikan topik yang kalian pilih. Misalnya vaksinasi COVID-19, kalian uraikan di latar belakang vaksinasi ini seperti apa bla bla bla, dan sebisanya untuk memasukkan data. Data-data itu seperti apa, misalnya jumlah atau, persentasi begini toh, persen di sini data-data seperti ini. Jadi data-data itu ada angka-angka.
vaksin di Sulawesi Utara sudah seperti, sudah berapa banyak, vaksin di PAUD desa seberapa banyak, atau vaksin di organisasi ini seberapa banyak, oh nih mainkan di situ. Dan dalam latar belakang itu kalian jelaskan pentingnya topik yang kalian pilih. Misalnya topik vaksin COVID-19. Jadi kalian harus menjelaskan pentingnya itu vaksin, pentingnya orang untuk melakukan vaksinasi. Dan setiap paragraf harus ada ini, citasi atau pustaka. Kalian ambil dari mana? Kalian ambil dari buku mana? Kalian ambil dari jurnal mana? Harus ada ini. Jangan dari kalian sendiri, oke? Sebenarnya bisa dari kalian sendiri kalau kalian mau rangkaikan kalimat-kalimat yang bagus, bahwa vaksinasi sebenarnya harus penting, bla bla bla. Boleh juga kalimat sendiri. Tapi tidak semua dong kalimat sendiri. Jadi kalian harus pakai ini, eee, lihat jurnal atau buku mengatakan bahwa pentingnya vaksinasi. Saya contoh untuk topik vaksinasi COVID-19 ya. Pentingnya vaksinasi, vaksin ini seperti apa, latar belakang, dan, jumlah orang yang sudah melakukan vaksinasi seperti ini, persentasinya seperti ini, bla bla bla. Nah, sama dengan ini ada, cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 15,1. Jadi kalian menjelaskan bahwa di mana topik ini adalah topik yang penting untuk masyarakat tahu. Itu yang latar belakang. Kalian harus menjelaskan itu di latar belakang. Kalian harus menekankan bahwa topik yang saya pilih untuk melakukan penyuluhan adalah topik yang penting. Bagaimana itu topik yang penting? Kalian harus menjelaskannya di latar belakang. Topik ini penting sekali, bla bla bla. Biasanya kalau topik yang penting adalah topik yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Karena itu saya memberikan penyuluhan ini. Jadi tolong ya, latar belakang itu harus ada juga sitasi. Atau misalnya pustaka kalian ambil dari buku mana. Dan tahun, jangan lupa tahun. Jangan lewat 5 tahun. DP tahunnya, atau DP pustaka untuk latar belakang. Jangan lewat 2016. Jadi 2006 yang ambil, kalau mau diambil itu 2016 ke atas. 2016, 2017, 2018, sampai 21. Kalau referensi terasa banyak. Ini kan lagi top sekarang referensinya. Jadi begitu, kalian harus kasih bahwa kasih tekankan bahwa vaksinasi COVID-19 seperti apa sih, atau ada jenis vaksin seperti Bio Farma, Pfizer, dan lain-lain. Dari survei CFDS dalam Nugroho 2021, ini Nugroho. Ini survei dari organisasi yang ada di dalam buku Nugroho. Jangan lupa setiap kalimat, setiap paragraf harus ada pustaka. Ini bentuk pustakanya. Harus ada tahun kapan. Nah, itu ya latar belakangnya, kalian harus menekankan bahwa topik yang kalian pilih ini penting. Terus itu satu. Yang bagian dua, ini bentuk laporannya, laporan yang ngoni udah bikin penyuluhan. Yang kedua ngoni bikin bentuk apa? Metodenya, cara penyuluhannya apa? Mungkin kalian pakai penyuluhan yang ya seperti bantuan LCD atau mikrofon wireless. Ya, misalnya pakai model-model seperti itu. Nanti jelaskan di sini. Penyuluhan dengan metode metode ceramah. Jadi saya pakai metode ceramah untuk melakukan penyuluhan begitu. Dan bukan metode ceramah juga ini bukan hanya dari satu arah komunikasinya. Saya juga menerima pertanyaan atau kami berdiskusi bersama. Bisa dijelaskan di situ nih. Terus di sini juga kalian kasih tahu pakai alat bantu apa. Meskipun udah foto sebentar. Saya pakai LCD, saya pakai mikrofon, saya hanya pakai laptop untuk menjelaskan. Tapi kalau bisa kok pinjamlah atau pinjam mungkin unipe organisasi di sana pemuda atau apa. LCD atau apa. Atau teman. Diusahakan ya, usahakan ada LCD-nya. Nah, bagian ketiga ini dokumentasi, foto atau video. Ya, baik
ada foto, ada video. Jadi, setidaknya ada video kalian yang lagi ngomong dengan orang-orang yang Mbak lihat, oke? Dan juga foto-foto di sini. Jadi bagian 3 kalian kalian isi foto dengan video. Kalau di Word, dalam bentuk Word, foto-foto, nah foto-foto, co. Nanti video kita kumpul dalam bentuk lain. Terus bagian 4 absen. Jadi ada absen. Nomor, nama, tanda tangan. Ada absen. Berapa orang yang hadir pada pangoni penyuluhan. Nah, orang-orang ini ada absennya. Nama, nomor dulu, nama, kon tanda tangan. Oke? Jangan lupa absen, ini penting. Terus daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini buku-buku atau jurnal-jurnal atau data-data yang on isi di latar belakang P P lengkap, DP kelengkapan, DP lengkapnya. Kalau misalnya di latar belakang kan cuma citasi, misalnya Mamahit 2020. Nah, di latar belakang sejelas. Nanti di latar belakang sini baru ditulis Mamahit, judul buku apa, tahun berapa, seperti itu. Nanti saya contohkan daftar pustaka. Jadi misalnya kan ini latar belakang toh. Latar belakang tadi ini kan misalnya Menon dan Tucker 2020, atau ini Fisher et al 2020, atau The Crop Connell 2020. Ini citasi-citasi. Fajrin dan kawan-kawan 2020. Nah, DP daftar pustaka begini. Begini. Fajrin tadi toh. Fajrin. Kenapa? Kalau di daftar pustaka yang ngoni dah kutip akang, tulis semua dorang pe nama. Biasa bukan cuma satu nama, tulis semua. Misalnya contoh ini toh, ini tulis semua dorang pe nama. Kan dah banyak. Terus tahun berapa. Terus judul apa itu buku, atau judul penelitian apa, atau judul topik apa yang dia dorang bahas, terus di situ, di sini. Habis itu diakses kapan ngoni dah ambil, kapan ngoni dah cari online. Dan yang penting itu link copy di sini. Copy di daftar pustaka ini, daftar pustaka. Link copy daftar pustaka, link yang copy di atas begini, dan kalau di Google di atas, yang copy di bawah sini. Tapi tolong jangan ambil pustaka dari Blogspot, dari Wikipedia, jangan ya. Ambil dari hasil penelitian atau buku, Google Book itu kan sekarang gratis kalau kita lihat buku. Ambil di situ. Jadi dalam penyusunan daftar pustaka yang kalian harus ingat ini. Yang pertama ditulis itu nama. Nama-nama. Oh, nama-nama ini. Contoh. Yang kedua itu tahun. Jadi abis nama-nama itu harus ada titik. Nama-nama dulu toh, berapa orang penama, baru titik, kon tahun. Habis tahun lagi, ini contoh, titik. Nah, habis titik ini baru DP judul buku. Atau judul penelitian mengenai vaksin. Habis itu titik, ini buat diakses kapan online. Dan untuk membuktikannya, link. Harus ada link di bawah. Di bawah daftar pustaka itu harus ada link. Dan saya akan buka linknya. Ini betul enggak ini? Sekali lagi jangan Blogspot. Itu Blogspot itu cuma orang-orang berpendapat, orang-orang umum, nah. Bukan secara ilmiah. Kalau secara ilmiah itu buku atau hasil penelitian. Jurnal-jurnal seperti itu. Oke ya. Begitu daftar pustaka. Sekarang semangat itu daftar pustaka. Tulis semua yang ngoni dah kutip-kutip tadi, ngoni dah kutip-kutip di latar belakang, ngoni harus tulis semua. Ini ngoni dah kutip-kutip, misalnya Dinkes punya, ngoni dah dapat dari Dinas Kesehatan, itu data, tulis di daftar pustaka. Dari Nugroho, tulis di daftar pustaka. Tapi kalau yang di latar belakang hanya DP nama, ini nama belakang nih, misalnya Adi Mamahit, tulis saja Mamahit.
koma, tahun. Koma ya, bukan titik. Tahun. Tahun berapa dia pe buku terbit? Tahun berapa itu jurnal, itu penelitian dilakukan? Oke? Nanti DP lengkapnya di daftar pustaka. Kalau di sini, kalau di latar belakang cuma nama belakang saja, dan tahun. Nanti DP lengkap itu di daftar pustaka. DP judul apa, DP link di mana, diakses kapan, ini judul. Kalau di daftar pustaka harus lengkap. Saya rasa sudah mengerti toh, ini kan sederhana. Kalau misalnya nggak mengerti, bisa tanya dalam kolom komen. Jadi ini nih, untuk laporan. Laporan penyuluhan. Laporan proyek, project untuk mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Ini nilai UAS, UAS sayang sekali kalau misalnya kau tidak manfaatkan. Cuma tugas tarik bagi ini lagi, kau ini sia-siakan. Jadi bisa dah, harus semua ini bisa kan. Ini sederhana saja. Jangan lupa DP komponen latar belakang, metode dan cara penyuluhan, metode ceramah, ada juga tanya jawab, diskusi, bisa jelaskan di situ. Terus ada dokumentasi, foto dan video. Video nanti kumpul terpisah. Foto-foto yang kumpul satu kali Word. Absen. Peserta, jangan lupa. Terus daftar pustaka. Daftar pustaka sudah jelaskan tadi, sangat panjang. Ini dia bentuk laporan. Nah, setelah ini laporan ini kasih masuk di ulai. Nanti kalau ada informasi selanjutnya saya hubungi PJ. Tapi ini upload ini di online ya. Kalau misalnya ada informasi perubahan dan lain-lain, bisa informasikan. Tapi haruslah diupload di online secepatnya. Ini tugas saya 1 minggu. Kan minggu ini dibuka, minggu depan itu hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis itu ditutup. Oke, nah setelah kalian memasukkan laporan ini, setiap individu akan membuat videonya. Videonya berbeda dengan video ini nih, berbeda dengan video dokumentasi. Nah, videonya itu bisa jadi juga kalian edit lah. Ini edit bagus-bagus. Mungkin begini, ini jelaskan penyuluhan ini seperti apa. Saya melakukan penyuluhan mengenai vaksin COVID-19. Mungkin saat ini bicara-bicara, ada DP desain, DP dokumentasi-dokumentasi dan DP foto-foto saat melakukan penyuluhan. Nah, DP foto-foto saat melakukan penyuluhan, saat ini bicara-bicara mengenai vaksin, saya melakukan penyuluhan terhadap komunitas ini, pemuda atau remaja atau anak-anak atau ibu papa atau organisasi apapun. Nah, sambil ngoni menjelaskan itu ada jalan foto-foto dokumentasi. Itu adalah diedit-edit. HP-HP sekarang bisa mengedit video-video seperti itu. Terus kalian sedikit tampilkan slide kalian. Jadi kalian sambil ngomong ada permainan-permainan video di situ. Itu bisa lah diedit-edit di HP. Terus terakhir, videonya jangan panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang. Terakhir sisipkan promosi Fakultas Keperawatan UNPI, masuk akreditasi B. Ayo kita mungkin ada yang bergabung, ayo join sama kami. Kalian kalimatkan lah itu bagus-bagus. Tapi dalam video pembuka nanti bilang ini mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan, dosen dari Adi Mamahit. Terus saya telah melakukan penyuluhan kesehatan di komunitas ini. Sambil ada video-video yang main, kalian bicara. Kalau kalian mau buat yang lebih sinematografi, lebih bagus. Nanti cari-cari di YouTube apa itu sinematografi, bagaimana cara membuat video, mengedit video yang sinematografi. Ada jalan ceritanya begitu dah. Nanti kalian lihat-lihat di YouTube, no?
Jadi setelah kalian buat laporan ini, kalian upload dalam Uline, kalian buat itu video, oke? Batasnya hari Rabu apa hari Kamis ya? Jadwal kita, eee, untuk Uline Rabu Rabu. Jadi batasnya hari Rabu ini. Buat sebagus mungkin. Jadi setelah laporan ini, setelah upload dalam Uline, kalian buat video. Video video dokumenter lah, mengenai penyuluhan kesehatan yang kalian lakukan di komunitas yang kalian dapat jangkau. Edit tuh video bagus banget. Mau belajar edit sekarang gampang. Bisa masuk di YouTube, ke Google. YouTube lebih gampang. Saya juga mengedit videonya kebanyakan juga dari HP untuk upload-upload di YouTube. Saya rasa itu untuk anak muda tugas ini gampang sekali. Gampang sekali untuk anak muda kalau tugas seperti ini. Jangan lupa ya, hari Rabu itu batas akhir untuk semuanya, baik laporan ini ataupun video dokumenter mengenai penyuluhan yang kalian lakukan. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan WA. Silakan WA saya. Atau hubungi PJ biar WA-nya enggak bertumpukan. Jadi dibahas satu kali. Ini ya. Jadi lihat ini. Baca. Coba baik. Kalau ini upload kan kalian bisa ulang-ulang penjelasan saya. Kalau video begini kan enaknya kalian bisa ulang-ulang kalau misalnya belum mengerti. Atau di stop dulu baru berpikir, oh seperti ini yang termaksud. Oke. Ini ya, jangan lupa ini 5 komponen. Upload dalam Uline. Setelah itu kalian buat video. Ini video berbeda dengan video yang kalian mau buat setelah upload ini. Video ini video kecil-kecil yang saat kalian melakukan penyuluhan. Tapi video ini juga bisa kalian masukkan dalam video video dokumenter saat penyuluhan. Oke. Jadi kalian bisa buat satu video terakhir yang bisa dikumpul dari video kecil-kecil ini. Nah, untuk belajar video lah bisa lihat di YouTube nih. Atau yang pasti kalau di Word nggak akan pakai video. Supaya kalian nggak bingung ya. Nggak bingung dengan 2 video. Nggak. Kita cuma kumpul satu video. Jadi kalau di Word foto saja. Foto saja di sini. Untuk pengumpulan video kecil-kecil itu nggak usah. Nanti kalian buat satu video saja untuk terakhir. Nanti kalau upload ini baru mau bikin video. Satu itu terakhir. Tapi video itu hasil dokumenter selama penyuluhan. Selama kegiatan yang Uni bikin satukan. Tapi ada penjelasan-penjelasannya di situ. Saya telah melakukan penyuluhan. Sebelumnya ini mata kuliah ini, tugas dari dosen ini. Baru ditutup terakhir. Ayo join bersama kami di Fakultas Keperawatan yang terakhir kasih B. Oke, saya cukup. Jangan lama-lama, videonya jangan lama-lama ya. Kalau boleh 5 menit saja cukup. Baik, edit bagus-bagus ya video ya. Dan sekarang banyak udah belajar di YouTube, gampang sekali. Seru juga belajar di YouTube. Terima kasih. Jangan lupa Rabu terakhir kumpul. See you.